Baik, terima kasih Ibu Erina atas penyampaian sosialisasi KUH pidananya. Itu sempat dari peserta ada yang bertanya mengenai ini terkait KUHP baru. Untuk itu saya persilahkan. Baik, dari peserta yang bertanya. Baik, saya persilahkan Bapak Iswan untuk bertanya. Ya, persilahkan. Ibu, ini 25. 25 Ibu. Ini menambahkan Ibu untuk Baik, Bu, terima kasih. Masih dari peserta ada pertanyaan terkait dengan KUHP baru. Untuk itu saya persilahkan. Izin menambahkan Pak Iswan terkait dengan
paralegal dengan advokat. Advokat itu kan pengacara Pak ya, adalah tim pembela hukum. Itu syaratnya untuk menjadi advokat yaitu umur minimal 25 tahun dan berlatar belakang sarjana hukum. Ya, untuk batas akhir umur belum diatur Pak, sepanjang Bapak masih sehat dan cakap untuk melakukan sesuatu, maka masih bisa Pak menjadi advokat sepanjang Bapak berlatar belakang sarjana hukum. Ya, kami Pak di kantor banyak kami bantu, kami bina, kami latih. Di kantor dia berawal dari paralegal, dia kuliah, ketika menyandang sarjana hukum kami bantu mengikuti pelatihannya, pendidikannya, sehingga sekarang sudah bisa bersidang Pak di pengadilan. Ya, jadi kalau ada keluarga Bapak sarjana hukum mau menjadi pengacara, lawyer, bisa nanti berkunjung di kantor kami di depannya lapas. Kami akan sharing, memberikan ilmu terbaru bagaimana menjadi advokat. Hanya saja Bapak, kalau kita jadi advokat beda dengan pekerjaan pegawai negeri Pak. Ini hanya izin menambahkan. Kalau kami di advokat, kami bisa mencetak uang unlimited. Ya, kami tidak takabur karena kenapa? Kita ini Pak adalah kerja-kerja profesionalis. Halo? Ya, halo Pak Iswan. Ya, jadi begitu Pak. Jadi kami ini kalau kami tangani kasus yang sifatnya komersil Pak, itu unlimited. Artinya apa? Kami bisa sesuai dengan keinginan kita. Ya, karena yang dibayar itu adalah ilmunya Pak. Ya, jasa hukumnya. Kalau dia sifatnya komersil Pak, kecuali sifatnya yang diatur di dalam lembaga bantuan hukum, itu kami kerja pro bono. Pro bono itu prodeo, itu kami gratiskan bantu warga masyarakat yang kurang mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau kurang mampu dari desa. Ya, itulah syarat utama dan identitas KTP atau kartu keluarga. Itulah syarat utama untuk kami bantu untuk secara layanan gratis. Ya, secara cuma-cuma kepada warga Bapak. Ya, ketika ada masalah hukum yang mungkin sifatnya harus lanjut saling lapor di kepolisian atau saling gugat di pengadilan, itu syaratnya Pak kami bantu. Ada permohonan di kantor, kemudian melampirkan surat keterangan kurang mampu. Ya, karena kami tahu Pak di Bone ini kalau kita mengatakan tidak mampu Pak, mereka marah. Ya, karena setiap tempat itu Pak beda-beda. Kalau di Bone kalau mengatakan tidak mampu, sepertinya mereka tidak mau dibilang tidak mampu. Oleh karena itu kami rubah kata-katanya Pak, warga kurang mampu. Ya, kalau kurang mampu mereka mau Pak, tapi kalau mengatakan tidak mampu, sepertinya mereka dirinya disalimi, sehingga tidak menerima Pak. Ada warga tidak menerima dikatakan tidak mampu, tetapi kalau kurang mampu mereka menerima Pak. Nah, itu pengalaman di kantor kami Bapak. Ya, karena masih ada waktunya ya, kita lanjut saja paling di materi kedua, moderator. Bagaimana moderator? Ya, silakan masih ada waktu. Ya, ini mumpun ada teman-teman masih zoom. Baiklah, kita lanjut ke materi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Hajar Aswad, SKMH, dengan topik yaitu HAM dan struktur masyarakat. Saya ulangi kembali, yaitu judulnya prosedur hukum. Prosedur hukum dalam sistem persidangan di Indonesia. Dan langsung saja saya persilakan kepada Pak Menteri. Ya, izin Bu, terima kasih banyak karena kita ini menghemat waktu.
Karena waktu tidak ada dipersingkat Pak. Jadi kalau ada mengatakan waktu dipersingkat itu keliru Pak. 24 jam itu tidak bisa dipersingkat. Hanya saja bisa kita hargai. Jadi untuk menghargai waktu atau demi untuk tertibnya kelancaran acara, saya mengisi Pak ini kegiatan prosedur proses persidangan Pak. Ini menarik sekali Pak ini kepada para peserta terkait dengan persidangan. Jadi kalau nantinya ada daftar hadir Pak diberi di grup pelatihan paralegal, silakan diisi Bapak untuk memenuhi daftar kehadiran Bapak. Jadi terkait dengan proses persidangan di pengadilan Bapak, itu ada pada umumnya itu ada dua. Ya, kalau misalnya dia terkait dengan proses pidana, ini kita bicara litigasi Bapak ya. Kalau non litigasi tadi itu endingnya itu sampai di kepada peacemaker perdamaian. Akan tetapi kalau tidak ada terjadi perdamaian, maka endingnya lari kepada proses litigasi. Nah ini menarik. Kalau terjadi proses lapor melapor dalam hal ini di kepolisian itu intinya kepada litigasi. Ya tentu pihak terlapor ini, yang pelapor ini tentu harus mengutarakan dan melaporkan kejadiannya di kantor. Kalau di Bone itu namanya Mapolres Bone, itu di unit SPKT. Ya jadi kalau Bapak ingin melapor, datanglah mengantar keluarga atau warga untuk ke Polres Bone, atau bisa juga mungkin di polsek terdekat. Tetapi biasanya bedanya kalau di Polres itu cepat penanganannya Bapak, karena banyak personil. Tetapi kalau di polsek terkadang agak butuh waktu karena terkadang personilnya terbatas. Ya, ketika kita ingin melapor misalnya pidana, maka proses selanjutnya adalah menyampaikan kepada polisi bahwa saya mungkin ditipu, dianiaya, ada pencurian dan pidana-pidana yang lainnya. Tentu polisi nanti akan bertanya balik dan Bapak bisa mengumpulkan apa kerugian-kerugian Bapak, berkas-berkas Bapak yang diajukan kepada SPKT, ya Sentra Pelayanan Kepolisian untuk melapor. Langkah selanjutnya Bapak diberikan tanda bukti lapor. Ya, tanda bukti lapor. Jangan Bapak pulang kalau tidak menerima tanda bukti lapor. Artinya apa? Kalau Bapak menerima tanda bukti laporan dari polisi ketika Bapak sudah melapor, maka itu laporan Bapak itu secara sah dan resmi secara hukum. Ya, setelah itu langkah selanjutnya ada dua. Kalau laporan Bapak LP istilahnya laporan polisi tidak mencukupi bukti, maka Bapak bisa disarankan untuk namanya laporan pengaduan. Ya kalau laporan pengaduan itu Bapak mungkin bukti kita tidak cukup, kurang, makanya itu dilarikan kepada laporan pengaduan. Biasanya kalau di Polres itu kita bertanya kepada petugasnya, saya mau mengadu. Ada polisi di situ yang menerima kita, tetapi konteksnya adalah laporan pengaduan warga. Ya, nanti polisi juga akan tindaki. Kemudian kalau dia laporan polisi diterima, ada surat tanda terima laporan. Kemudian 2-3 hari ke depan itu akan ada pemanggilan. Yang dipanggil ini adalah pihak yang terlapor. Diambil keterangannya, diberita acara pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Setelah itu digelar perkara. Pertama itu adalah konteks penyelidikan. Yang diselidiki dulu. Jadi polisi menyelidiki perkara-perkara yang diajukan oleh pelapor. Kemudian kalau setelah diadakan proses penyelidikan terdapat 2 dugaan kuat adanya tindak pidana, maka ditingkatkan statusnya menjadi sidik. Ya jadi beda lidik, beda sidik. Kalau lidik itu masih proses penyelidikan dan belum terlalu kuat. Tetapi kalau perkara kita yang kita laporkan itu sudah proses sidik atau proses penyidikan, maka polisi sudah menemukan 2 alat bukti yang cukup berdasarkan pasal 184 KUH pidana. Ya. Setelah proses penyidikan, langkah selanjutnya adalah polisi menaikkan statusnya menjadi gelar perkara untuk menentukan apakah seseorang ini layak untuk jadi tersangka atau tidak.
Ya, kalau tidak, proses selanjutnya tidak cukup bukti, lemah buktinya, maka bisa saja di SP3, diberhentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Tetapi kalau dia dugaan kuat pihak penyidik, polisi itu kuat, maka proses selanjutnya adalah proses gelar perkara yang dihadiri oleh Kasat Reskrim, kepala unit masing-masing ruangan untuk dirapatkan, untuk naik status jadi sidik menjadi penetapan tersangka. Nah, kalau sudah penetapan tersangka Bapak Ibu, ada namanya laporan SP2HP. Jadi kalau Bapak melapor, jangan sekali-sekali ada laporan Bapak tidak diberikan oleh SP2HP. Apa itu surat SP2HP yang dikeluarkan oleh polisi, yang diberikan oleh pelapor adalah surat pemberitahuan dimulai dan perkembangan perkara Bapak. Ya, jadi begitu banyak warga kita melapor, mereka tidak tahu perkembangan perkaranya bagaimana. Kenapa? Karena mereka tidak meminta kepada penyidik, kepada polisi namanya SP2HP. Ya, SP2HP itu adalah hak yang harus diberikan kepada pelapor. Ya, itu. Proses selanjutnya adalah tadi saya sampaikan bahwa proses penetapan tersangka. Nah, kalau seseorang sudah gelar kepolisian, proses penetapan tersangka, maka langkah selanjutnya adalah polisi sudah bisa berhak menahan. Polisi menahan seseorang tersangka itu, kenapa dia ditahan? Ada 3 elemen. Pertama adalah polisi menduga bahwa dugaan kuat jangan sampai dia mengulangi perbuatan. Itu. Makanya polisi menahan. Yang kedua, mereka melarikan diri. Nah, itu. Melarikan diri sehingga mereka ditahan. Jadi penahanan adalah yang dimaksud penahanan dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu 1 kali 24 jam. Jadi kalau keluarga Bapak diperiksa belum cukup 24 jam, maka itu belum dikategorikan sebagai penahanan. Ya, jadi kalau kita pihak keluarga yang ditahan, itu polisi berhak menahan itu selama 20 hari. Ya, selama 20 hari pemeriksaan ditahan. Dan tentu pihak yang terlapor itu diberikan SP, surat perintah penahanan. Ya, jadi Bapak itu kalau misalnya kita posisi keluarga tersangka, maka Bapak itu berhak meminta SPH, SPK, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, dan SPDP, surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dikirimkan kepada pihak kejaksaan untuk proses lebih lanjut nantinya. Ya, itu. Kemudian proses selanjutnya polisilah berhak menahan 20 hari. Namun kalau polisi menganggap bahwa proses pemeriksaan perkara ini masih dianggap penting, maka ada namanya proses perpanjangan penahanan. Diperpanjanglah penahanannya oleh kepolisian selama 40 hari. Jadi waktunya polisi untuk menahan seseorang tersangka di kepolisian itu maksimal 2 bulan, ya, 40 hari. 20 hari pertama, kemudian 40 hari kedua. Nah, itu mekanisme yang ada. Ya, itu. Kemudian selanjutnya ada SPDP, ya, untuk pengiriman setelah lengkap, maka proses selanjutnya adalah pelimpahan berkas di kejaksaan. Ya, begitu pelimpahan berkas di kejaksaan, maka langkah selanjutnya adalah ada namanya petunjuk jaksa. Ya, apakah entah itu petunjuknya P18 atau entah P19 atau P21. Kalau mereka P21, maka selesai sudahlah pekerjaan polisi, maka jaksalah yang akan menangani. Ya, setelah itu P21 dilanjutkan ke persidangan. Nah, setelah itu begitu berkas di persidangan itu ada 2, ada pelimpahan biasa, ada pelimpahan singkat. Nah, tapi rata-rata biasanya jaksa kalau pidana-pidana umum itu adalah pelimpahannya itu secara biasa. Artinya apa? Pihak pengadilan lah yang yang menentukan jadwal sidangnya. Nah, kemudian penentuan penentuan majelis hakim, kemudian proses persidangan dan lain sebagainya. Oh iya. Jadi itu, ya, saya kira itu yang menjadi tambahan. Karena ini saya hanya sekadar pengganti. Kebetulan pemateri sudah ada. Tadi lagi cuaca kurang mendukung, makanya pemateri sudah ada. Ya. Oh, keluarga tahanan. Oh.
Ya mohon maaf Bapak ya, karena saya kira sudah ada pemateri. Ya, jadi saya kira seperti itu Pak ya. Ini hanya sekedar menambahkan saja. Jadi proses persidangan ya. Nah, kemudian saya lanjut kembali terkait dengan dakwaan ya. Dakwaan itu adalah cerita. Dakwaan itu adalah cerita versi polisi sebenarnya itu dakwaan. BAP itu adalah perpanjangan tangan dari dakwaan itu dibuat karena adanya BAP ya, berita acara pemeriksaan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kalau BAP itu adalah cerita versi polisi, kemudian kalau dakwaan itu adalah cerita versi jaksa. Ya itu sebenarnya intinya. Kemudian kami sebagai ada namanya penasihat hukum, kalau memang tidak layak ada kejanggalan maka bisa dieksepsi, dibantah keberatan atas dakwaan jaksa itu. Kemudian setelah itu ada namanya proses pengambilan keterangan saksi. Saksi-saksi itu didatangkan oleh pihak kejaksaan, tentu yang sudah di BAP atau yang didatangkan dari penyidik untuk membuat terang tindak pidana. Ya, jadi sebenarnya jaksa itu bagaimana kehadiran di pengadilan adalah untuk membuktikan tuntutannya. Ya, sementara kami kalau dia menggunakan penasihat hukum atau lawyer, maka bagaimana ini mencari sebenarnya kalau menggunakan istilah celah sebenarnya kami juga agak kurang sepakat ya. Sebenarnya celah itu sebenarnya bahasa kurang agak-agak formal lah bagi kami. Seharusnya itu mengatakan bahwa ada semacam apa istilahnya mainan baru. Kalau misalnya mereka ada kekurangan dakwaan itu yang bisa kita bantah. Ya, kemudian nanti proses selanjutnya ada namanya penuntutan. Jaksa diberikan kewenangan untuk menuntut. Hanya saja ini sebenarnya perlu menjadi apalagi istilahnya ini diskusi kita bersama. Seharusnya itu yang menjadi dasar tuntutan jaksa itu menurut hemat kami seharusnya itu harus dipublikasi. Ya, karena selama ini sebenarnya kalau kami dampingi sebagai penasihat hukum, seolah-olah sepertinya tuntutan itu adalah internal dari pihak kejaksaan. Kenapa sih kejaksaan tidak seperti pengadilan? Putusan itu dipublikasi. Sehingga kami dari pihak penasihat hukum bisa mempelajari bahwa kalau dia perkaranya seperti ini, tuntutannya jauh tidak seperti paling tidak tuntutannya seperti ini. Ya, inilah yang sebenarnya menjadi tanda tanya kami. Dan kami juga menyetujui bahwa itu kan internal mereka. Tetapi seharusnya menurut hemat kami mereka harus mempublikasi itu apa syarat utama yang menuntut seseorang di samping tadi adanya fakta-fakta persidangan. Ya, karena kami biasa sharing-sharing dengan teman-teman di kejaksaan biasanya mengatakan bahwa tuntutan itu dasarnya adalah fakta persidangan, saksi-saksi yang didatangkan, keterangan-keterangan, tetapi tidak ada yang otentik bahwa kalau misalnya kesalahannya begini seperti ini tuntutan, tidak ada publikasi. Inilah mungkin rada yang harus kita namanya diskusikan bersama. Ya, maunya kami yang menjadi dasar tuntutan jaksa itu harusnya dipublikasi seperti layaknya seperti samanya putusan pengadilan. Ya, yang bisa dipublikasi. Jadi kami sebagai penasihat hukum itu bisa membaca, melihat bahwa oh, kalau dia vonis seperti ini, oh ada pernah kejadian ini putusannya seperti ini. Nah, kalau untuk tuntutan kejaksaan sampai saat ini tidak ada. Ya, kami pernah sharing, dia mengatakan itu adalah internal mereka. Seharusnya harus dipublikasi. Karena tuntutan itu adalah penting bagi kami untuk berat ringannya tuntutan daripada tersangka ya yang kita dampingi. Ya, setelah itu mungkin proses selanjutnya ada istilah pembelaan. Ya, pembelaan itu dari terdakwa. Nah, setelah itu mungkin intinya ada vonis putusan. Ya, kalau misalnya si tersangka ini tidak menerima maka ada upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Ya, banding tentu di Pengadilan Tinggi Makassar. Kemudian kalau misalnya lanjut lagi nanti fokusnya di kasasi, ya di Mahkamah Agung. Ya, sebenarnya kalau hukum ini sebenarnya ya bagus sekali dipelajari. Kenapa? Karena ada dualisme, ada dua arah. Karena
lawyer itu sebenarnya bagaimana menginterpretasi, ya bagaimana banyak membaca, banyak referensi, karena banyaknya doktrin-doktrin hukum, pendapat-pendapat ahli, akhirnya itulah yang memberikan ilmu kepada kami. Karena kami di lawyer ini sebenarnya beda dengan teman-teman penyidik. Kenapa? Karena kami ini sebenarnya terkadang mau mendampingi sebagai tersangka, ya terdakwa, terkadang kami juga sebagai korban, mendampingi korban. Oleh karena itu, bedanya kami dengan penyidik yang lain, kami bisa mengikuti. Mulai ini barang ini masuk di pintu kepolisian, diikuti di kejaksaan, di pengadilan, bahkan sampai kepada Mahkamah Agung. Hanya saja, kalau penyidik dia mentoknya di tingkat penyidikan. Nah, inilah bedanya kami. Oleh karena itu sebenarnya dunia lawyer ini menarik sebenarnya untuk dipelajari. Karena kenapa? Banyaknya, panjangnya, istilahnya banyaknya sumber-sumber yang menjadi referensi buat kita untuk kita kita pelajari sehingga menentukan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi yang kita dampingi. Ya, jadi saya kira itu intinya ya. Jadi ini hanya sekedar gambaran saja, ilustrasi. Jadi proses hukum di pengadilan itu sebenarnya ya ada jenjang-jenjangnya. Ya, nah itu kalau kita bicara pidana. Kalau perdata kan lain, dia larinya ke gugat menggugat. Ada pihak yang dirugikan atau sengketa perbuatan melawan hukum atau dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau pidana ya itu sanksinya memaksa. Ya, kalau perdata dia sanksinya tidak memaksa. Ya, inilah mungkin yang menjadi wejangan, pandangan kepada teman-teman yang ikut Zoom pada siang hari ini terkait dengan proses persidangan di pengadilan. Jadi tadi saya sampaikan, saya sudah jelaskan mulai dari tahap pelaporan di kepolisian sampai kepada proses vonis di pengadilan. Ya, saya kira itu mungkin yang menjadi tambahan diskusi kita atau masukan-masukan tambahan, dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari Bapak tentang materi prosedur hukum dalam sistem persidangan atau peradilan di Indonesia. Baik, dari peserta ada pertanyaan dari pemateri, untuk itu saya persilahkan. Orang tuanya Pak pindah jaksa, pindah atau bisa pindah, tidak ada. Baik, dari peserta ada pertanyaan dari untuk pemateri, itu saya persilahkan. Ya, bagaimana? Silakan. Silakan. Ya. Silakan dari peserta ada pertanyaan mengenai prosedur hukum dalam persidangan. Ataukah mungkin pernah ada keluarga yang disidang, ataukah mungkin ada keluarga yang pernah ditangkap polisi atau pernah dituntut secara tiba-tiba, ya mungkin bisa didiskusikan. Silakan Bapak. Minta pindah, harus ya.
Ya silakan Bapak bertanya, silakan Pak. Tapi moderator izin bertanya. Baik, saya persilakan kepada peserta bertanya pada materi. Ya, baik, mungkin izin Bapak pemateri, mungkin ini agak sedikit melenceng dari materi, sedikit melenceng. Di sini saya mau pertanyakan semisal kan seperti yang kita dengar sebelumnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain yang beberapa ada masalah di desanya itu, tapi saya dengar semuanya itu gagal mediasi ya, gagal mediasi di tempatnya. Apakah contoh semisal bagaimana jika salah satu orang yang berperkara di suatu masyarakat ada yang ingin maksudnya yang gagal mediasi ini ingin melanjutkannya ke ranah hukum atau pidana, semisal ada pidananya ya yang dari masalahnya itu, apakah tupoksi dari paralegal ini, pos hukum ini memiliki juga kewenangan di situ atau menjadi perantara bagi masyarakat yang ingin bisa menuntut melanjutkan ke ranah hukum permasalahannya itu. Kan seperti yang kita dengar ini paralegal ini kan tugasnya itu sebagai mediator, sebagai untuk memediasi ketika ada masalah yang terjadi di kelurahan atau desa setempatnya. Maka di sini pertanyaan saya, apakah di sini paralegal ini juga memiliki tupoksi semisal kalau ada masyarakat yang mungkin saja minta tolong atau mengadu untuk dibantu agar supaya ada perantara untuk mengajukan masalah ini misalnya ke ranah hukum atau ke pidana, begitu Bapak. Mungkin pertanyaan saya, terima kasih. Iya. Izin Ibu dari desa mana, kelurahan mana, atas nama? Saya atas nama Adik Puji Ramadan dari Kecamatan Tani Teriatan, Kelurahan Tak. Oh iya, Kelurahan ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak Ibu atas partisipasinya dan terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya kira ini pertanyaannya menarik dan bagus. Bagaimana sekiranya di kantor lurah atau di desa itu sudah tidak ada lagi penyelesaian, tidak ada istilahnya gagal mediasi, maka kami ingin mengatakan bahwa kalau gagal mediasi, langkah selanjutnya adalah dibuatkan dulu Ibu berita acara gagal mediasinya. Berita acara pada hari ini, jam, tanggal, telah datang kedua pihak, dipertemukan oleh ini, kemudian hasil kesepakatan gagal.